Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 9 DPR RI. Usai penemuan kasus terkonfirmasi penyakit antraks oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan sosialisasi berbasis edukasi kepada masyarakat sebagai upaya mencegah penularan penyakit antraks dari hewan ke manusia. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kesehatan Yogyakarta dan jajarannya, serta Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan jajarannya, anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati mendukung sosialisasi berbasis edukasi mengenai perawatan intensif kesehatan hewan ternak hingga pemilihan daging sehat untuk konsumsi. Oki juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah melakukan koordinasi lintas instansi dan lembaga dalam menangani dan mencegah penyebaran bakteri antraks. Ia meminta agar pemerintah menyortir lebih cermat berbagai daging impor yang masuk ke Indonesia. Masalah kesehatan di Republik ini adalah tanggung jawab lintas sektoral. Seperti kita ketahui bersama, misalnya untuk antraks saja, yang terkena adalah manusia. Yang sakit nanti menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Tapi penyebabnya itu ada dari hewan. Yang mana hewan ini adalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Artinya memang masalah kesehatan adalah lintas sektoral. Kita sudah punya Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Mungkin Bu Menko PMK bisa mengkoordinir begitu beberapa kementerian di bawahnya agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Dr. Lis Indriati, menghimbau kepada masyarakat setempat agar tidak resah dalam menghadapi penyebaran penyakit antraks. Lis mendorong masyarakat untuk lebih membudayakan perilaku hidup sehat dan bagi para peternak disarankan untuk melakukan monitoring secara rutin terkait kesehatan hewan ternak masing-masing. Penyebarannya lewat kulit, artinya kontak langsung dengan kulit, kemudian lewat pencernakan itu dari daging atau yang dimakan daging yang ada sporanya antraks, kemudian tidak dimasak dengan baik, tidak sempurna, maka masuk ke pencernakan manusia. Spora dari antraks ini memang bertahan lama di tanah, ini bisa masuk terhirup oleh manusia yang kemudian bisa menyebabkan penyakit antraks lewat paru-paru. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Kori Elisabeti, TVR Parlemen, melaporkan. Kita balik ke informasi dari Komisi 6 DPR RI menanggapi berbagai persoalan perdagangan ekspor impor bahan baku dan pengendalian harga bahan pokok di pasaran. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dalam mengambil kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita beserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mengatakan, Kementerian Perdagangan sebagai leading sektor harus mampu menyelesaikan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu harga kebutuhan bahan pokok dan ketersediaan bahan baku di pasaran, dengan berpedoman kepada Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Seluruh jajaran kementerian harus menjalankan apa yang sudah diarahkan oleh Presiden tersebut agar ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dapat terwujud. Hajat hidup orang banyak hal yang menyangkut persoalan kebutuhan bahan pokok nasional, banyak hal yang di situ termaktub dalam hal barang-barang yang dianggap penting untuk kebutuhan rakyat. Dalam hal ini tentunya saya mengingatkan bahwa ada surat Perpres 71 itu, ini surat sakti benar. Ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Endang Srikarti Handayani mengatakan, Perpres Nomor 71 Tahun 2017 telah mengakomodir masalah perdagangan untuk rakyat, baik impor, ekspor maupun perdagangan di pasar tradisional. Endang Srikarti menambahkan, kedepannya Kementerian Perdagangan harus mampu menjawab tantangan dan perkembangan perdagangan dengan mempermudah proses izin impor di Indonesia.
mengakomodir apa yang diharapkan ya untuk rakyat, khususnya perdagangan baik itu impor dan ekspor ya, baik itu pasar tradisional ya, juga termasuk impor ya bahan baku yang tidak ada ya, bagaimana memberikan suatu kebijakan ya. Dan saya apresiasi sekali ya dengan ketentuan-ketentuan yang ada peraturan itu dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Adanya ya yang namanya KITE ya, kemudahan untuk impor bahan baku yang tidak ada di Indonesia ya. Abdul Ajib dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari DPRD Kabupaten Kendal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal menggali masukan terkait tugas dan juga fungsi BAMUS DPR RI sebagai bahan perbandingan dan perbaikan kinerja BAMUS DPRD. Kita saksikan informasi selengkapnya. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Junet menerima kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Kendal di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Ditemui usai acara tersebut, PLT Sekjen DPR RI Ahmad Junet mengatakan DPRD Kabupaten Kendal ingin menggali masukan terkait tugas dan fungsi Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI untuk diimplementasikan di lingkungan DPRD. Ahmad Junet menjelaskan tugas BAMUS yang utama adalah mengatur jadwal-jadwal rapat anggota Dewan. Selain itu, BAMUS juga berperan menentukan kebijakan strategis DPR RI. Badan musyawarah dan juga khususnya adalah berkaitan dengan masalah penyusunan agenda rapat-rapat DPR. Dan ini sudah saya sampaikan bahwa memang salah satu tugas BAMUS itu adalah menyusun agenda rapat-rapat DPRD. Namun juga kami sampaikan bahwa tugas BAMUS yang penting juga adalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun mengatakan, masukan yang diperoleh dari Sekjen DPR RI sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Kendal. Selain tugas dan fungsi BAMUS, DPRD Kabupaten Kendal juga menggali masukan terkait absensi kehadiran anggota DPRD yang seringkali tidak terpenuhi. Makmun mengatakan hal tersebut seharusnya ditangani oleh Badan Kehormatan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Sekjen DPR RI. Bahasanya sharing pengetahuan, pengalaman dari Sekjen DPR RI sini. Kebetulan itu terkait dengan fungsi dan tugas kami sebagai badan musyawarah, terutama untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Kendal sehingga tersusun jadwal-jadwal dan tugas-tugas DPRD Kendal secara maksimal. Begitu. Nur Fuad dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.